Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Luruskan niat kami agar pertemuan ini semata-mata hanya mengharap ridho-Mu. Bimbing ya Allah, agar niat, agar lisan, agar ilmu yang tersampaikan adalah ilmu yang Engkau ridhoi. Lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Ya Arhamar Rahimin irhamna, taqabbal minna ya Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Profesor dan semua guru-guru kami. Kalau diundang oleh IKADI, sejujurnya saya tuh minder ya, karena keterbatasan ilmu, amal. Maka dalam menyampaikan yang ditulis dalam judul tidak bisa seluruhnya kecuali salah satu sudut saja yang dapat saya pahami sementara ini tentang bagaimana Rasulullah SAW menyiapkan para pemimpin. Hakikatnya memang pemimpin ini Allah yang menetapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya pahami dari ayat Ali Imran ayat 26, 21, bahwa Allah lah yang menguji kita dengan Allah berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah ambil dari siapa yang Dia kehendaki. Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki. Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah biyadikal khair, segala kebajikan, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala-galanya. Ada jabatan pemimpin, ada kepemimpinan. Nah, dua coupling yang berbeda. Kalau jabatan Allah bagikan, tapi kemampuan memimpin, itu belum tentu. Tidak setiap pemimpin bisa memimpin. Rumusnya pemimpin memimpin dengan baik dan benar, pengikut mengikuti. Jadi kalau pemimpin memimpin, pengikut mengikuti. Tapi kalau pemimpin tidak bisa memimpin dengan baik, maka pengikut biasanya tidak mau mengikuti. Rumus sederhana ini. Dan kepemimpinan, jabatan dan kepemimpinan itu couplingnya beda. Ya, kita sering menganggap pemimpin itu kalau punya jabatan, pemimpin benar. Tetapi kepemimpinan itu adalah karakter atau kekayaan seseorang. Makanya disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis sahih ya, kita paham bersama itu bahwa setiap kalian itu pemimpin. Ra'in itu seperti penggembala. Dia bisa mengarahkan gembalaannya ke arah yang ditujunya. Kadang dia di depan, kadang dia di belakang, kadang dia di tengah, dia menyesuaikan. Seorang pemimpin begitu. Tetapi kepemimpinan seseorang, kemampuan seseorang untuk berada di hati dan pikiran orang yang memimpin sehingga cita-citanya jadi sama, gairah semangatnya jadi terbakar sama, dan bisa mencapai tujuan bersama. Kehebatan pemimpin adalah ketika pemimpin itu berhasil membawa orang-orang punya cita-cita yang sama, kemudian termotivasi untuk meraih cita-cita tersebut dengan sukacita, dengan sukarela. Nah, ini kekuatan intinya. Dan
Seperti yang kita ketahui, kepemimpinan Rasulullah SAW, walaupun beliau wafat 1400 tahun yang lalu, dan ribuan kilometer, sampai sekarang kita masih tergerak itu, mencapai tujuan yang dicanangkan oleh Rasulullah, menjadi ahli sorga, dengan syariat jadi ahli takwa. Kita bergerak, bayangkan, beliau sudah wafat, tetapi kepemimpinan beliau tetap berdampak pada umat, dalam cita-cita, dalam menggerakkan. Ini luar biasa. Jadi kalau kita ingin tahu kualitas kepemimpinan seseorang, maka baik formal mau tidak formal, mungkin dia tidak punya jabatan formal, tapi dia punya kemampuan membuat orang memiliki cita-cita, visi, dan membuat orang tergerak mencapai tujuannya. Nah, inilah leadership. Nah, dari mana ini kekuatan seperti ini? Syariatnya, hakikatnya karunia Allah, syariatnya, ternyata para pemimpin yang betul-betul monumental berhasil dan yang dicontohkan Rasulullah adalah pemimpin itu harus diawali punya kemampuan memimpin dirinya sendiri. Jatuhnya setiap orang yang diberi jabatan kepemimpinan karena dia tidak berhasil memimpin dirinya sendiri. Tidak bisa berhasil memimpin keinginannya, korupsi. Tidak berhasil memimpin syahwatnya, zina. Tidak berhasil memimpin keinginannya. Tidak berhasil memimpin lisannya, amarahnya. Maka kegagalan awal seorang yang diberi amanah kepemimpinan adalah tidak mampu memimpin dirinya sendiri. Lalu bagaimana orang bisa memimpin dirinya? Ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahil qalb. Qalbu itulah yang dinamakan qalbu. Jadi orang baru bisa memimpin mata, mulut, pikiran kalau dia serius sekali untuk memimpin hatinya. Jadi awal yang dibangun Rasulullah SAW adalah bagaimana para pemimpin dalam skala apapun, baik pemimpin rumah tangga, lingkungan, maupun tidak punya rumah tangga, memimpin dirinya sendiri adalah dengan memimpin hatinya. Karena dari hatilah akan lahir kemampuan untuk berpikir jernih, berbicara bijak, bertindak adil. Nah, inilah dia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu, tapi Allah lihat hati dan amalmu. Rupanya di sini nih yang agak kurang maksimal untuk belajar tentang ilmu tazkiyatun nafs, membersihkan hati, dan kurang riadohnya. Sehingga karena tidak fokus untuk membersihkan hati, maka nauzubillah, kalau hati kita kotor, contoh saja, hati kita ria, semua kesibukan kita tidak dicatat jadi amal. Hanya itu ilmu hati, ya kan? Karena hatinya menuhankan pujian orang, menuhankan kekaguman orang, menuhankan penilaian orang daripada mencari keridhaan Allah. Padahal dengan dakwah, dengan Quran, dengan hadis, dengan jihad, tetapi hatinya kan bukan Allah yang dituju. Sirna, tidak kurang ilmunya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang Qurannya, tidak kurang jihadnya, tapi kalau hatinya bukan karena Allah, kadzabta, dusta kamu. Artinya, kalau orang tidak serius sekali ke hati, bisa hancur semua ilmu dan amal yang kita lakukan. Penyakit lainnya, takabur. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu daratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada takabur, walau sebesar zarah. Artinya, kita diberikan jabatan, kita tidak menyadari jadi ujub, jadi takabur, dan itu menghancurkan. Mungkin jabatannya pemimpin, tapi dia sendiri tidak selamat. Dengan ria, dia tidak selamat. Dengan takabur, dia pun tidak selamat. Belum lagi dengan ujub, dia pasti binasa. Dengan dengki, seperti api membakar kayu.
Dia pemimpin, tapi dia dengki kepada umat yang lain, kepada majelis yang lain, kepada organisasi yang lain. Padahal dia saudara kita juga. Saudara seiman, yang sholatnya sama, syahadatnya sama. Tapi hati kita SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, terbakar habis, muflis nanti kita. Artinya, tidak cukup kita belajar agama, paham agama, mengamalkan agama, tapi kita harus berusaha keras membersihkan hati kita supaya amal kita diterima oleh Allah. Ini prolognya ya, jadi maaf siapapun di antara kita yang tidak pernah serius mempelajari bagaimana hati, dan biasanya ilmu hati ini diawali dengan ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Sehingga kalau orang yakin kepada Allah, buah dari qalbun salim, maka dia yang paling sulit dalam hidup ini adalah lupa kepada Allah. Dimanapun dia berada, dia selalu merasa wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Ya, dan dia Allah bersamamu, ilmunya, kekuasaannya, rahmatnya dimanapun kau berada. Dan dia melihat, dan Allah melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi seorang yang serius sekali menata hati, dia akan selalu merasa tidak pernah sendirian. Dia selalu merasa ditatap Allah, didengar Allah. Bagaimana dia melakukan maksiat kalau orang yang merasa ditatap Allah? Artinya memang kalau kita tidak serius untuk belajar ilmu tentang mengenal Allah dan bermujahadah sampai yakin, itu akan sulit kita merasakan nikmatnya qalbun salim. Demikian menurut teorinya ya. Dan kita kalau tidak belajar tentang ilmu penyakit hati serta ilmu mengobatinya, kita bisa terus-menerus berpenyakit ini. Nauzubillah min dzalik. Maksud dari uraian ini adalah siapapun yang ingin ketika diamanahi pemimpin dalam skala apapun dia bisa memimpin dengan benar, wajib bagi dia harus bisa memimpin dirinya, dan itu diawali dengan tazkiyatun nafs, terus berusaha memahami ilmu hati, ilmu mengenal Allah, ilmu penyakit hati dan riyadhah, bermujahadah terus menerus ya, sampai dia menjadi fokus sekali untuk memeriksa keikhlasannya, ketawaduannya, dari simun taqi'u lah kalau dalam bahasa pesantren itu ya, dari penyakit syirik. Syirik itu mungkin kita tidak menuhankan berhala ya, kita tidak menuhankan pohon, tapi ada yang halus itu adalah menuhankan penilaian makhluk. Sehingga kita lebih sibuk ingin cari kedudukan di sisi makhluk daripada kedudukan di sisi Allah. Dan munafik, ya munafik itu adalah ya kita casing ya, kalau munafik itu lebih sibuk membangun casing dan melupakan isi, sehingga tidak jarang perkataan kita dengan perbuatan dan hati itu tidak nyambung. Kata-kata bagus tapi hati beda ya. Simuntaknya takabur. Orang takabur itu dua cirinya, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Kita bisa ukur nih bagaimana kita merasa paling benar sendiri atau tidak ya. U-nya adalah ujub, merasa gimana. Salah satu ujub kita adalah kalau kita datang gitu ya ke suatu tempat ingin diperlakukan spesial. Nah, kemudian kalau belanja kita ingin orang tuh jadi murah, kalau kita jalan ingin dimudahkan, kalau kita nyuruh ingin orang lain bersegera. Dengan ilmu agama kita mengharapkan orang lain memperlakukan kita spesial. Nah, ini sudah bagian dari penyakit hati nih. Padahal dengan ilmu agama itu seharusnya kita yang memperlakukan orang lain spesial. Bukan dengan ibadah dan ilmu agama kita jadi ingin diperlakukan spesial, karena sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya. Nah, ujub, ki itu dengki, lihat ustadz yang lain ada dengki, ada suka melihat orang lain terbuka aibnya atau jatuh atau ya dihina atau ada kegagalan, dan dia tidak senang lihat ada ustadz lain yang kemudian dia disukai, lebih populer. Wah, itu penyakit semua, dan itu ada pada kita. Dan tidak jarang menggunakan dakwah, menggunakan dalil untuk memuntahkan kedengkiannya. Nauzubillah min dzalik. Dan cidun
cinta dunia, aduh hitung-hitungan terus, kalau nggak ada amplopnya nggak semangat. Pokoknya mah semuanya dihitung dengan duniawi saja dalam dakwah ini. Nah ini kalau kita tidak serius sekali memeriksa penyakit hati pada diri kita, kita tidak bisa memimpin diri kita. Kita cenderung mata gampang berzina, ngomong juga sekenanya, sekepikirnya, tanpa takut bahwa ucapan ini pasti dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Oleh karena itu, yang saya pahami, pendidikan terpenting dari Rasulullah SAW adalah kita harus sangat serius memperhatikan apa yang Allah perhatikan. Walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Para pemimpin yang tidak pernah serius memperhatikan hatinya dan tidak sibuk berpikir apakah amalnya ini diterima oleh Allah atau tidak, berkualitaskah dalam pandangan Allah, niscaya dia akan tidak punya kemampuan memimpin orang lain dengan baik. Itu satu dari memimpin hati. Efeknya adalah kalau orang serius memimpin hatinya, secara hakikat dia akan jadi dekat dengan Allah. Karena makin bersih hati itu pasti cirinya adalah makin sulit lupa kepada Allah. Akan sangat terasa bagi orang yang qalbun salim itu, terasa nih bahwa Allah sedang menatap, Allah Subhanahu wa taala sedang mendengarkan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita pikirkan, Allah tahu apa yang terlintas di hati, Allah menyaksikan apa yang kita lakukan, Allah tahu persis masalah yang sedang kita hadapi, dan Allah yang menguasai setiap masalah. Semua makhluk ini sepenuhnya dalam genggaman Allah. Allah yang membulak-balik hati. Akibatnya kalau hati seperti itu, dia tidak akan berharap dari makhluk. Lihat orang kaya biasa saja, udah nggak ada kagum kepada orang kaya, tidak ada. Karena bagi orang yang terus bermujahadah membersihkan hati, lihat orang kaya itu sama aja. Hanya makhluk yang lagi diuji, dititipin kekayaan. Sehingga tidak menjilat, tidak berharap, tidak memperlakukan orang kaya berlebihan. Biasa lihat orang pejabat juga biasa saja, sangat biasa. Hanya melihat, oh itu sedang dikasih casing jabatan ini. Kita hormati kepada mereka, tetapi bukan menghormati jabatannya, karena kita disuruh hormat saja kepada manusia. Jadi kita tidak menjilat, tidak gimana gitu, wah bangga kalau dekat dengan pejabat, bangga kalau dekat orang kaya, kalau mereka datang, wah gimana sikap kita jadi beda. Oh enggak, ini tidak begitu. Ya Rasulullah memuliakan, tetapi bukan karena jabatan, karena tahu bahwa jabatan itu Allah yang membagi. Nah dengan keyakinan seperti itu, dia akan, ya rezeki juga sudah yakin bahwa kita diciptakan dengan rezekinya, tidak akan tertukar, tidak akan meleset. Apa yang Allah berikan untuk kita tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mencegah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Akibatnya ajeg sekali. Para pemimpin yang betul-betul yakin kepada Allah, dia tidak akan bersandar kepada makhluk, tidak akan menghibah ke makhluk, tidak akan berharap ke makhluk, dan itu izahnya akan sangat terjaga. Dan orangnya juga menjadi sangat tenang. Bandingkan dengan orang-orang yang wah begitu mendekat kepada makhluk tuh, menghibah, memohon, dan Allah cabut izahnya karena hatinya lebih sibuk dengan makhluk, bukan sibuk dengan Allah. Lalu kepada makhluk, maaf ya, orang yang terus membersihkan hatinya, dia akan memiliki hayyin layyin qarib sahal, dan orang-orang pun akan merasakan itu yang dipimpin orang-orang itu, karena dia sangat berusaha membersihkan hati sehingga dia sangat tenang, sangat ajeg, mantap, kemudian sifatnya sopan, sangat rahmatan lil alamin, penyayang, dan juga dia menjadi tawadu dan sahlin, dan itu akan membuat orang-orang di sekitar itu merasakan regreg, regreg. Jadi adem, nyaman, ikut ke bawah, mantap, karena energi, vibrasi yang keluar dari orang yang hatinya baik, bersih itu akan mudah menembus hati. Karena hati itu memang hanya disentuh oleh hati. Makanya disebutkan, fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Al-ayat surat
Berapa? Ali Imran 159 ya. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, maka pastilah mereka menjauh dari sisimu. Jadi hati yang bersih, hati yang penuh kasih sayang, hati yang penuh keikhlasan, itu oleh Allah ditakdirkan masuk ke hati orang. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pernah menceritakan tentang ibu-ibu di Kolombia yang masuk ke kebun binatang, kemudian memukul-mukul teralisnya, lalu singa, di dalamnya itu singa melihat ibu ini langsung berbalik dan mengeluarkan tangannya. Ternyata bukan menerkam, melainkan memeluk. Waduh, dipeluk dengan luar biasa, penuh kerinduan. Ini apa amalan si ibu ini? Apa karena kecantikannya dipeluk singa? Apa karena kekayaannya? Apa karena jabatannya atau gelarnya? Tidak. Ternyata singa ini 6 tahun sebelumnya pernah ditolong oleh ibu ini waktu singa ini kecil. Dan singa tidak melupakannya. Bayangkan, ini binatang buas. Tetap ingat dan merindukan dan memeluk dengan kasih sayang. Karena ibu ini punya 2 kata kunci, yaitu kasih sayang dan ketulusan. Kalau ini takdir Allah nih, sebetulnya kalau tayangan itu bisa ditayangkan, saya senang sekali. Nah, ini takdir Allah, ada tayangan ini ya, ini menunjukkan inilah sebetulnya kekuatan kepemimpinan yang diajarkan Rasulullah SAW. Kepada Allah benar-benar bertauhid, kepada ciptaan Allah rahmatan lil alamin. Yang pahami, oh ini ada masuk nih, nah ini ada gambarnya, Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Kenapa ada itemnya di tengah ini ya? With a hug and a kiss. This heartwarming footage comes to us from an animal sanctuary in Colombia. It seems the king of the jungle must have a soft side after all. Because when you first see that right there, you don't know what's going on. Right. She actually rescued him 6 years ago. He was found malnourished, so they're together every single day. And ini tayangan ini terjadi dengan izin Allah. Pasti Allah menakdirkan adanya tayangan ini untuk menjadi bahan tafakur. Singa itu binatang buas. Tetapi mengapa begitu merindukan? Apa nih? Nah harusnya nih ya, kita ini adalah seperti itu, ada di hati anak, di hati keluarga, di hati umat. Benar? Nah, kata kuncinya kalau ibu tadi kan bukan Islam, jadi menangnya di tulus. Kalau kita di ikhlas. Karena kalau ikhlas dengan tulus itu beda. Kalau tulus tanpa pamrih dari makhluk, kalau ikhlas lillahi ta'ala. Nah, rupanya kepemimpinan dalam 2 hal ini di hati yang harus secara serius kita perhatikan, yaitu membersihkan hati sehingga tauhid kita bersih sekali ya, tidak menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, follower, popularitas, sampai itu tuh benar-benar tidak menjadi sesuatu yang nyangkut di hati kita. Tapi Allah benar-benar. Nah, yang kedua, kepada makhluk itu betul-betul sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin kaum itu pelayan kaumnya, dan kepada umat itu, kepada makhluk-makhluk, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sayang. Lihat yang belum Islam terlihat itu dulu, ya Allah. Mereka hamba-Mu, mereka belum mengenal-Mu. Saya Engkau beri hidayah bisa mengenal-Mu. Saya Engkau beri taufik bisa patuh padamu. Mereka juga hamba-Mu. Ya Allah, beri saya jalan agar saya bisa jadi jalan hidayah. Jadi lihat orang-orang non-Islam teh bukannya emosional, tetapi seperti yang hutang. Mereka kan dititipkan oleh Allah kepada kita agar mereka tahu indahnya Islam. Benar? Halo? Ya, kita kan Islam adalah hidayah taufik Allah, dan mereka belum Islam, dititipkan ke kita supaya kita jadi contoh bagaimana indahnya Islam, supaya mereka bisa mengenal. Bagaimana mereka tahu Islam kalau kitanya tidak menampakkan indahnya Islam?
Bagaimana mereka tahu Islam kalau kita tidak menyampaikan indahnya Islam? Nah, makanya lihat orang yang bergelimang dosa, hati itu, ya Allah, mereka hamba-Mu. Orang tuanya melahirkan, mungkin ingin sekali punya anak yang soleh. Beri hidayah, bimbing agar bisa tobat. Lihat yang hilaf, bimbing agar bisa bangkit kembali. Lihat yang tidak tahu, ya Allah, berikan petunjuk agar mereka tahu. Yang lupa, ingatkan. Jadi posisi kita tuh, Sayyidul Qaum adalah berkhidmat. Ingin orang sebanyak mungkin mendapatkan hidayah petunjuk Allah. Mas, saya diamanati oleh guru saya itu, AA kalau takdirnya nanti jadi ustadz atau apalah kiai, pantangan terbesarnya merasa lebih dari umat. Maksimal sama yang benar, di bawah, di bawah, di bawah. Karena mereka tidak beramal, belum tahu. Sedang kita sudah tahu, jadi kalau tidak beramal itu jadi dosa. Ya. Dan kita sudah menyampaikan kepada yang lain. Nah, dua hal ini mudah-mudahan jadi fokus bagi siapapun yang ingin memimpin dengan skala apapun adalah yang pertama, periksa hati dalam ketauhidan kepada Allah, benarkah sudah Allah yang memenuhi hati? Adakah sesuatu selain Allah yang mendominasi pikiran, mendominasi hati, mendominasi keinginan kita, yang kita mengerahkan waktu, tenaga, pikiran untuk itu? Nah, kalau ada selain Allah, berarti kita belum la ilaha illallah yang betul. Dan yang kedua adalah kepada ciptaan. Tadi kepada pencipta bertauhid, kepada ciptaan rahmatan lil alamin. Itulah yang dapat saya pahami bagaimana Rasulullah menghadirkan keteladanan dalam ketauhidan dan rahmatan lil alamin. Dan itu pula yang pahami dari para sahabat itu ya. Ketauhidannya sangat bersih, mantap, ajak, dan kepada makhluknya membawa rahmat. Nah, kalau sudah begini nanti dengan izin Allah, Allah tanamkan di hati-hati makhluk sehingga ya cinta itu kan Allah yang membulak-balik hati. Wallahu alam, sudah 30 menit. Maaf, baru cuman itu nih yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dikoreksi kalau salah dan bisa dilengkapi kalau banyak kekurangannya.